Sekarang saatnya move on, dan move on. Tim nasional Indonesia masih punya peluang menatap pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Australia U23. Jagat maya bersuara respon dari pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Qatar. Netizen Indonesia dan simpatisan tim nasional Indonesia yang berasal dari luar negeri, karena memang pertandingan itu sebagian besar kalangan menyatakan tidak fair, berpihak, dan merugikan tim nasional Indonesia, sama-sama berduyun-duyun silaturahmi terhadap akun AFC, terus kemudian menggeruduk akun dari wasit yang memimpin pertandingan. Tapi di luar itu, ya sebagai kebenaran universal saya katakan, jika orang melihat sesuatu yang tidak normal terhadap objeknya, maka orang itu akan mengatakan bahwa itu tidak normal. Dan itu yang terjadi pada pertandingan Indonesia melawan Qatar U23. Ya, tapi ya itulah histori kemarin. Sekarang saatnya move on, dan move on. Tim nasional Indonesia masih punya peluang kans untuk lolos 8 besar. Masih ada 2 pertandingan tersisa antara tim nasional Indonesia melawan Australia dan tim nasional Indonesia melawan Jordania. Ya, pada kali ini kita coba akan ulik lebih dalam di luar kontroversi yang dilakukan wasit yang memimpin pertandingan. Ya, kita akan review pertandingan antara Indonesia melawan Qatar U23 sebagai bekal bagaimana peluang tim nasional Indonesia menatap pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Australia U23. Kita akan lihat dari statistik pertandingan, ya, saya bacakan. Pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Qatar U23 secara tembakan ke gawang Indonesia ada 10, terus kemudian Qatar ada 9, sementara shot on targetnya Indonesia 2, terus kemudian Qatar 5. Akurasi passing Indonesia memimpin dengan 79,1%, sementara Qatar 74,8%. Kemudian keseluruhan passing Indonesia 393, terus kemudian Qatar 301. Dan ball position Indonesia 56,9% dan Qatar 43,1%. Di luar kontroversi yang ada, data mengatakan bahwa tim nasional Indonesia tidak kalah secara permainan. Ini yang menjadi dasar bahwa masih ada optimisme jelang pertandingan melawan Australia U23. Sekarang kita bisa melihat, oh ya, saya ada satu catatan dalam pertandingan antara Indonesia melawan Qatar, yaitu ketika ada tendangan bebas yang berbuah jadi gol, ya, dan itu ya saya lihat murni buah kesalahan dari Hernando yang mengorganisir bentengnya, ya, pagar betisnya. Hanya 2 orang, harusnya di situ ada minimal 3 atau 4, terus kemudian susunannya juga positioning Hernando harusnya agak geser, miring sedikit sehingga bisa mengcover daerah yang kosong di luar dari yang sudah ditutup pagar betis. Di luar itu Indonesia sebenarnya bermain sangat baik sekali. Itu satu catatan saja. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana peluang tim nasional Indonesia saat menghadapi peluang Australia. Sebelum mengarah ke sana, saya melihat pertandingan secara full 90 menit antara tim nasional Australia melawan tim nasional Jordania U23. Selama pertandingan tersebut, dan saya lihat berkali-kali, jadi tidak hanya sekali saja tapi berkali-kali, saya coba amati betul pertandingan tersebut. Dan yang menjadi menarik menurut saya adalah pertandingan di situ, ya, sebagai individu maupun secara tim sebenarnya keduanya juga tidak terlalu istimewa. Bahkan saya menyebutnya tidak ada yang istimewa. Kenapa? Karena dalam segi permainan mereka saling menunggu, saling sabar, ball position
yang tidak efektif menurut saya. Dan dari Australia shotnya memang ada 13 kali dicoba, terus kemudian akan tetapi shot on goalnya hanya 3 yang mengarah ke gawang, dan itu pun mudah sekali diantisipasi penjaga gawang. Jadi tidak ada yang istimewa dari kedua negara ini, ya bisa dikatakan berimbang lah memang. Dari 4 negara kontestan di grup ini ada Qatar, ada Indonesia, ada Australia, ada Jordania. Ini sama-sama masih memiliki peluang untuk lolos 8 besar. Jadi tidak ada yang superstar di situ sebagai individu pemain juga. Kan biasanya gini, jika sebuah tim bermain kolektif buntu ya dalam menyerang, maka biasanya muncul orang yang dianggap sebagai superstarnya, terus kemudian melakukan gocekan individu atau tendangan yang fantastis sehingga mampu merubah skor. Dan itu tidak ada di kedua negara tersebut. Jadi melihat gambaran itu, ya kita harusnya tetap optimis menatap pertandingan Indonesia melawan Australia U23. Nah, sekarang kita lihat kedalaman dari tim nasional Indonesia. Setelah ditinggal Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, masih ada siapa saja tim nasional Indonesia? Kalau kita melihat kedalaman skuad tim nasional Indonesia, karena memang sebagian besar adalah dihuni Liga 1, maka pelapisnya sangat komplit. Apa yang sudah dipanggil Sintayong dari 23 nama itu mampu mengcover sebenarnya ketika ada insiden pertandingan antara Indonesia melawan Qatar kemarin. Di lini pertahanan kita akan coba lihat ya, hadirnya Justin Hubner tanggal 18 nanti memberikan energi tersendiri. Tinggal Sintayong akan menggunakan Justin Hubner berdiri di gelandang bertahan menggantikan Ivar Jenner atau tetap memasangnya sebagai center back. Kalau menggunakan Justin Hubner berada di gelandang bertahan, maka 3 nama pemain belakang yang dipakai jelas ada Ferrari yang tampil cukup lumayan baik, terus kemudian Rizky Ridho sang kapten, terus kemudian di kiri ada Nathan Cho, terus kemudian wingback Arhan ya tetap pasti akan dimainkan. Nah, ini antara Arhan dan Nathan Cho bisa jadi bertukar posisi nanti ya. Tinggal situasi apa yang dihadapi tim nasional Indonesia saat menghadapi Australia U23. Terus kemudian di sisi kanan Rio Fahmi, saya melihat penampilannya tidak terlalu istimewa tapi tidak jelek juga. Nah, di situ beberapa kali memang kecolongan di sisi kanan, dan itu kalau dari sisi kedalaman tim kita punya Bagas Kava ya. Bagas Kava pemain Barito yang nanti bisa saja itu ditampilkan di menit pertama itu sebagai wing kanannya ya. Terus kemudian di sektor tengah ya, kalau misalkan saya katakan tadi Hubner memang dibutuhkan di gelandang bertahan, ya di situ akan duet dengan Arhan Fikri. Arhan Fikri saya melihat permainannya sangat bagus. Dia secara postur tidak terlalu besar, tapi beberapa kali dalam pertandingan Indonesia melawan Qatar mampu menghentikan serangan Qatar dengan baik. Ya, cara mengambil pelanggarannya pun cukup elegan, artinya tidak sampai berbuah insiden yang membahayakan. Jadi ya profesional foul lah, profesional foul saya kira. Dan Marcelino pertandingan kemarin memang tidak begitu kelihatan ya, bisa jadi sebenarnya akan kelihatan di babak kedua, akan tetapi kan ya situasi kemarin memang tidak bisa menjadi tolak ukur karena memang waktu itu situasinya berbeda melawan Qatar ya. Ada psikologi emosi yang muncul bumbu dari apa yang dilakukan wasit dalam memimpin pertandingan. Tapi saya pikir kalau Marcelino berada di tengah dengan berada di depan, saya melihatnya lebih hidup berada di depan. Ya, nah ini tapi yang paling tahu kan Sintayong ya. Kalau misalkan Marcelino didorong gelandang serang kanan atau kiri, bisa jadi lebih hidup. Kita belajar waktu Piala Asia sempat Marcelino didorong ke depan dan itu menghasilkan sesuatu. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan alternatif juga Sintayong. Terus kemudian di lini depan karena Ramadan Sananta tidak hadir, maka
ya di situ Rafael Struijk ya, secara permainan sudah nyetel sekali sama tim nasional Indonesia, capsnya juga sudah banyak. Terus Fajar Faturrahman waktu bertanding kemarin sebagai pemain pengganti secara mental cukup bagus, meskipun daya dobraknya, daya jelajahnya tidak seperti waktu di SEA Games. Fenomenal sekali waktu di SEA Games, impresif sekali dan permainannya sangat menonjol. Nah, bisa jadi ini nanti juga Fajar Faturrahman bisa menampilkan permainan terbaik jika memang dipercaya pada menit pertama. Tapi di situ juga ada Witan Sulaiman yang bisa menjadi andalan juga. Jadi pilihannya masih banyak ya. Sintayong tidak khawatir dengan adanya dua pemain yang di kartu merah ya. Itu hanya memperkuat saja, tapi di luar itu kedalaman skuad tim nasional Indonesia masih lengkap, masih komplit, dan saya yakin masih bisa bersaing. Berkaitan dengan potensi menang, ya kalau potensi menang karena kondisinya memang berimbang ya. Kalau U23 kan memang susah diprediksi ya. Dan ini malah menjadi menarik saat menonton ya. Surprise-surprise akan datang ya. Semoga saja Indonesia bisa menunjukkan penampilan terbaik, bisa. Nah, andalan 1 poin lemparan ke dalam Arhan kemarin waktu Indonesia melawan Qatar juga membuahkan beberapa peluang, terlepas dari finishingnya. Sundulan Ferrari dan sundulan-sundulan pemain yang lain belum bisa menciptakan gol, akan tetapi sebenarnya langkah itu ya patut dilakukan lagi saat melakoni pertandingan melawan Australia U23, sehingga ada peluang melalui lemparan ke dalam yang bisa dilakukan tim nasional Indonesia. Terus kemudian dari sisi kalau dapat poin 1 kayaknya mudah dengan gaya bermain Sintayong atau seri dalam pertandingan itu. Tapi kalau seri nanti bahayanya di pertandingan akhir. Nah, ini menjadi menarik. Targetnya memang lawan Australia, seberapa hebatnya Australia memang targetnya harus menang. Ya, terlepas dari hasil dalam pertandingan apapun itu, tapi dari mindset Sintayong, di mindset pemain-pemain tim nasional Indonesia harus menang. Dengan begitu, maka energi dalam menampilkan permainan terbaiknya juga akan kelihatan. Jika memang Indonesia bisa tampil impresif dan dapat memenangkan pertandingan itu, menarik nanti kalkulasinya. Ya, karena jangan sampai ketika nanti kita mendapatkan poin 4 taruhlah, ini nanti yang akan berbahaya kan di situ, karena pertandingan antara Australia melawan Jordania kan seri, artinya mendapatkan poin sama-sama 1. 3, 1, 1, dan Indonesia 0 karena kalah. Nah, kalau sampai poinnya nanti ada potensi 4 ya, 4 ya, yang sama di grup ini, maka nanti head to head dari lawan atau negara yang menjadi pesaing untuk lolos. Dan di situ kalau nanti kita saingannya sama Qatar, ya ini yang berbahaya. Artinya jelas kita kalah 0-2, kalau head to head juga pasti kalah. Itu artinya dengan begini, kondisinya seperti ini, Sintayong tahu betul bagaimana harus menjalani pertandingan. Menang adalah target yang nyata, yang harus dilakukan, yang harus diperjuangkan. Dan secara kedalaman, Sintayong tidak perlu khawatir karena memang materi pemainnya masih komplit, masih lengkap di semua posisi. Kehadiran Justin Hubner akan bisa menjadi pembeda. Nathan Cho bermain baik sekali di babak kedua dengan mengcover lini belakang, bahkan sesekali juga melakukan ikut membantu serangan, dan ini adalah tambahan amunisi yang luar biasa. Ya, harapan kita tim nasional Indonesia memetik kemenangan sempurna 3 poin, dan kita akan punya potensi peluang lolos ke 8 besar. Nanti kita akan ikuti video selanjutnya dalam pertandingan atau melihat pertandingan antara Indonesia melawan Australia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.